Udah mah aktif mah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para murid dan santri dimanapun berada dan juga para pemirsa, pada video ini guru melanjutkan dari volume-volume yang lain ya, karena ini belum selesai. Jadi untuk video ini volume ke-6 dengan judul Menjadi Guru Bangsa volume ke-6. Video ini merangkai dari video yang kelima, keempat, ketiga, kedua, dan satu, dan video yang lainnya. Dalam artian apa yang aku ajarkan kepada kalian semua, para murid santri dan para pemirsa, guru sangat berharap kelak siapapun Anda sebagai generasi muda dan generasi Pancasila banyak mewarnai tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga ilmu yang sangat bermanfaat ini mampu membawa seluruh umat bangsa negara kita dalam keadaan rukun, damai, dan bahagia ya. Untuk video ini guru tetap sama seperti kemarin, memberi sesuatu lempiran, coba dipelajari, nanti diulas sedikit saja, dilanjutkan yang lain nanti. Baik para pemirsa, video ini, lempiran ini melanjutkan dari lempiran yang video kelima, keempat, dan lain. Dalam artian apapun yang dituang oleh guru dari video yang lain, intinya menuju kepada kehidupan berbangsa dan bernegara di negara kesatuan Republik Indonesia. Guru sangat berharap setelah pilihan presiden tahun 2024 Masehi itu nanti bisa mempengaruhi atau memberi pola kehidupan atau wacana baru dalam menyusun dan membuat aturan dan undang-undang di negara kesatuan Republik Indonesia. Karena guru dan semua warga dan rakyat sudah mengetahui banyak hal tentang aturan selama ini yang dibuat yang timpang tindih, tidak ada manfaatnya bagi umat atau rakyat, semua hanya kepentingan orang-orang tertentu. Melalui gambar ini guru hanya memberi gambaran simpel dan sederhana. Suatu negara, terutama kita di sini ada namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini terdiri dari beberapa makhluk, manusia, suku, dan berbagai macam kehidupan ya. Karena kehidupan manusia itu identik dengan simbol Tuhan atau yang digambarkan dengan langit, guru hanya memberi gambaran sedikit yang dimaksud dari langit atau makna langit. Satu contoh untuk mengatur kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Dari alam langit atau alam moyang atau alam dewa atau alam leluhur, ada sesuatu hal yang sangat istimewa, sudah diterangkan di video yang lain. Ada dewa, leluhur kita memberi sebutan nama, dia adalah Garuda Wisnu Kencana. Dari jelmaan Garuda Wisnu Kencana, bulan-bulan kemarin sudah ruh dan kemampuannya sudah diturunkan ke bumi Pancasila, maka di situ akan memperkuat ke depan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, akan mampu menyangga dan menopang dari apa-apa yang ada di bumi Pancasila sesuai dengan konstitusi negara kita. Simbolnya adalah Garuda Pancasila itu. Itulah yang dimaksud oleh guru untuk menerangkan Garuda Wisnu Kencana. Namun untuk memperjelas sedikit tentang kalau berbicara tentang langit, karena bahasa ini sudah sering disebut Tuhan. Anggap saja Tuhan itu bahasa yang di langit ya. Itu hanya bahasa ya. Orangnya ndak ada loh ya. Makanya kalau Tuhan itu wonge gak ono, itu hanya bahasa keadaan atau bahasa pengganti ya. Jadi yang dimaksud langit itu alamnya moyang atau alam dewa atau alam leluhur. Alam langit kemarin-kemarin sampai sekarang diwakili dengan bahasa Tuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau kehidupan manusia. Langit itu bisa disebut masa depan,
ya, agar dipahami biar tidak berdebat silat karena salah paham tentang bahasa. Dalam sejarah bahasa kita sudah diajarkan kalimat oleh leluhur kita, ada yang disebut Assalamualaikum Bopo Toyo Eyang Jagat. Ada lagi saudara kita yang mempunyai bahasa itu Bopo Angkoso. Sebenarnya semua itu pada hakikatnya bagi kita bangsa manusia, apapun maksudnya yang di atas langit itu peristiwa, maksudnya peristiwa sebelum kita ada. Dalam bangsa manusia disebutlah nilai orang tua. Nah, dipahamkan dikit ya. Orang tua itu belum tentu orang tua itu yang harus melahirkan. Orang tua itu dimaknakan orang yang kehidupannya mendahului kita atau keadaan dan pengalamannya lebih dari kita. Maka orang tua itu disebut orang-orang terdulu dalam sosial budaya. Orang tua itu disebut kepala suku, tetua adat, pituwo, bini sepuh. Nah ini kadang masyarakat juga tidak paham. Orang tua itu ada orang tua yang melahirkan, ada orang tua angkat, ada orang tua asuh. Nah itu harus dibedakan ya. Dari bahasa ini diwakililah oleh gambar ini dinamakan langit biar tidak rancu ya. Tatkala manusia nanti kita untuk mengatur setelah pilpres nanti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, guru sudah banyak memberi sentuhan dan wacana baru. Satu contoh diwakili dengan gambar ini bagaikan bumi. Artinya di dalam bumi Pancasila itu nantilah yang harus kita belajar bersama atau berpikir bersama. Sesuatu hal nanti disentuh oleh guru tentang wacana baru menyiapi peradaban yang akan datang. Satu contoh, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ada yang disebut Garuda Pancasila menjadi konstitusi Pancasila. Di situ nanti kita sudah menjadi ketetapan ada 5 sila. Tapi guru melalui video ini untuk menghasilkan konstitusi yang benar dan tepat dari kalimat yang dimaksud ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah itu dituang bagi pemimpin yang kemarin-kemarin menyusun aturan dan undang-undang di negara kita, Kesatuan Republik Indonesia. Nah itu yang jadi problem karena mereka-mereka yaitu membuat aturan kita tidak tahu. Sampai sekarang ya rusak semua demi kepentingan kelompok dan golongan ya. Ya sudah hancur semua. Nah itulah faktanya. Melalui video ini guru berpesan khususnya kita, Anda semua, khususnya para milenial ya, generasi muda, untuk memecahkan atau menghasilkan sesuatu yang dimaksud dengan ketuhanan yang Maha Esa dan lainnya. Tolong dibekali 4 pertanyaan ya. Pakai ini. Apa, bagaimana, kapan, berapa. Dari 4 ini bila kalian para pemirsa bisa memakai dan menggunakan ini sebagai pusaka atau ini alat. Alat untuk memecah suatu kalimat ini alat ya. Jadi apa, bagaimana, kapan, berapa. Ini alat untuk memecah atau menggali mendapatkan hasil yang dimaksud. Tatkala 4 ini Anda pakai dari memecahkan suatu kalimat itu, nanti akan bisa menghasilkan yang disebut adil dan bijak. Adil dan bijak dari kalimat yang dimaksud. Sehingga mendapatkan nilai kehidupan untuk rakyat umatnya yang disebutlah menjadi selamat dan damai. Negaranya menjadi kuat ini. Coba ini yang paling penting ya. Maka melalui video ini guru berpesan ya, sering masyarakat sering berdebat tentang satu contoh ya, hadis, dalil, ayat, dan kalimat. Ini dipakai ya, apa, bagaimana, kapan, dan berapa. Ada satu kepastian dan sudah ditetapkan. Tatkala manusia itu dalam kebodohan, atau manusia itu tidak mengerti apa yang diucapkan, atau ada orang berdebat tentang dalil, kalau tidak bisa mampu menjelaskan apa, bagaimana, kapan, dan berada, pasti dia marah. Itu sudah pasti ya. Kenapa? Karena otaknya pendek atau dia memang tidak mengerti.
Untuk mencapai apa yang dimaksud dari suatu kalimat sudah diajarkan di video yang lain. Guru membekali apa, bagaimana, kapan, dan berapa. Sedikit mengulas dan sedikit tentang video volume ke-6 ini. Diakhiri sekian, dilanjut nanti dengan substansi yang lebih pokok. Semoga video ini sangat bermanfaat kepada para pemirsa dimanapun berada. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.